Halo semua, ya selamat datang kembali di rekan Imaji, ruang untuk Imaji yang bersemarak. Gimana kabar teman-teman semua? Ya saya harap kalian sehat-sehat selalu, baik-baik aja. Ya saya ingin minta maaf ya karena memang sudah lama saya tidak bikin konten di rekan Imaji, hampir sebulan lebih kalau nggak salah ya. Jadi bagi yang menunggu, saya mohon maaf sekali karena ya sempat kejeda lama ya, karena banyak masalah yang memang terjadi dan ya, saya butuh waktu untuk fix masalah dan untuk bisa bikin konten kembali. Dan saya kembali lagi, tapi masih membahas dari filsafat Jalaluddin Rumi. Nah, saya ingin cerita sedikit nih, kenapa saya itu belum move on dari filsafat Jalaluddin Rumi. Sebetulnya simple sih, kenapa saya masih ingin ngebahas dari bait-bait Jalaluddin Rumi, karena itu mancing pola pikir saya gitu, terutama dalam memahami tentang kehidupan dan lebih spesifiknya tentang cinta. Jadi ketika membaca banyak syair Rumi, saya merasakan mendapatkan ilmu baru gitu, dan saya tuh jadi mengerti bahwa pandangan saya selama ini tentang cinta dan kehidupan tuh banyak yang keliru. Nah, saya nggak mau sendirian mendapatkan intisari itu. Saya ingin bagikan ke teman-teman semua yang nonton sekiranya ya. Dan di sini kali ini pembahasannya topiknya tentang cinta juga. Karena ya menurut saya banyak orang yang masih belum paham ya cinta itu seperti apa. Memang definisi cinta tuh nggak ada sebetulnya, mau dari ulama atau dari filsuf sekalipun. Cinta itu nggak ada definisinya, tapi prakteknya itu ada, karena cinta itu berbicara tentang rasa, bukan teori atau definisi. Jadi itu ya kenapa ya saya masih stuck membahas tentang Jalaluddin Rumi gitu. Oke, dan di sini saya udah mengumpulkan beberapa bait yang menurut saya seru untuk dibahas di sini. Yang mungkin teman-teman juga pasti suka beberapa gitu ya. Dan ya saya yakin ini ada manfaatnya lah buat kita semua, terutama buat saya sendiri gitu. Oke, jadi kita ke bait yang pertama ya. Ya, karena masih bahasan cinta, saya mengumpulkan bait-bait Rumi yang masih berkaitan dengan cinta. Ya, karena memang cinta tuh gak ada habisnya dibahas ya, ada aja yang perlu kita pahami ya, perlu kita perhatikan gitu. Hidup tuh nggak bisa dipisah dari cinta. Mau nggak mau kita harus mencinta kan gitu. Apa sih? Oke. Kayak yang pertama ya. Jatuh cinta itu mewujud nyata karena rasa lara dalam hati. Tak ada lara yang terbandingkan dengan laranya hati. Ini itu maksudnya semua perasaan yang terberat dalam kehidupan, sakit-sakitnya perasaan itu nggak ada yang bisa ngalahin sakit hati. Jadi di sini yang saya pahami dari bait Rumi, ya semua pasti ada rasanya ya gitu. Tapi yang paling sakit itu adalah sakit hati dibanding sakit yang lain gitu. Yang lain itu masih ada obatnya. Kita masih nemu caranya gimana untuk heal rasa itu. Tapi kalau sakit hati itu nggak ada obatnya, kecuali ya kita sadar bahwa kita harus bangkit dan move on. Nah, ini yang pengen disampaikan Rumi gitu ya. Jadi memang dalam kehidupan ya kita nggak bisa lari dari yang namanya sakit hati gitu. Dan ini perasaan yang paling bisa mempengaruhi kita menurut saya. Makanya penting kita lihat diri kita gitu ya. Sejauh mana kita memahami diri kita, apalagi dalam hal asmara ya, terutama cinta, karena cinta tuh mempengaruhi kehidupan kita banget gitu. Itu yang pertama. Jadi ya tak ada lara yang terbandingkan dengan laranya hati, jelas ya. Jadi memang diberikan kontras di sini bahwa yang paling sakit ya sakit hati, makanya hati-hatilah dalam bersikap ya, dalam berucap ya. Emang tidak semudah itu untuk bisa dipulihkan. Oke, kita next ke bait yang kedua. Orang harus hidup dalam cinta. Kematian tidaklah bagus. Apakah kau tahu yang manakah yang hidup? Dia yang dilahirkan oleh cinta.
Ini di sini Rumi itu ingin memberikan makna bahwa setiap kita itu merasakan kehidupan itu bisa lebih baik jika kita tuh punya rasa cinta. Ketika kita hidup dengan membawa cinta, kita tuh entah apapun yang terjadi itu bisa kuat, bisa bertahan. Karena kematian di sini tuh tidak bagus. Maksudnya Rumi itu ingin menggambarkan bahwa perasaan yang negatif hingga berujung kematian itu ujungnya pasti tidak akan baik gitu. Nah, di sini Rumi menyampaikan bahwa yang hidup, maksudnya dalam artian yang merasakan hidupnya itu berjalan dan terus bergerak, itu orang yang punya cinta. Orang yang nggak punya cinta, menurut Rumi itu dia nggak akan bisa bergerak, stuck di situ aja, nggak bisa berkembang dia. Nah, untuk berkembang kita harus punya rasa cinta. Makanya di sini dikatakan, apakah kau tahu yang manakah yang hidup? Yaitu dia yang dilahirkan oleh cinta. Maksudnya di sini yang bergerak terus-menerus, yang berkembang, yang bisa lebih baik itu adalah orang yang mencinta, bukan orang yang tanpa cinta. Jadi ya saya dan teman-teman semua ya kita belajar yuk di sini gitu. Kalau kita ingin berproses, ingin punya progres yang bagus, ya kita harus berani untuk mencinta dan pastikan kita bisa memberikan cinta. Karena tanpa itu ya kita nggak berkembang, stuck di situ aja. Ini lawan yang dari sebelumnya ya, yang tadi itu membahas tentang laranya hati ya. Di sini di bait kedua ini ngebahas gimana kita bergerak gitu ya. Bergerak, move on, dan bisa berkembang gitu. Dari kehidupan ya, kehidupan ini gitu. Jadi harus dengan cinta untuk bisa move on. Bukan hal yang lain gitu ya. Lalu next, bait yang ketiga. Cinta adalah seharik cahaya yang agung, sungai rahasia untuk diminum, menyucikan dan mengalir selamanya, api yang menyala tak pernah padam. Cinta pergi bersama dengan penderitaan, tetapi itulah yang paling agung. Jika mereka katakan bahwa orang yang mencintai bisa terbang, itu benar, jangan menyangkalnya. Di sini Rumi ini memberikan gambaran tentang cinta, yang dimana cinta itu agung dan sakral. Sungai rahasia untuk diminum. Jadi orang yang bercinta tuh benar-benar ketika dia punya cinta itu, dia tuh ngerasa cukup semuanya. Jadi nggak ada yang kurang bagi dia. Semua tuh udah ada dalam dirinya gitu. Dan dia tidak ada tuntutan jadinya. Karena benar-benar semua tuh semesta ada dalam dirinya. Menyucikan dan mengalir selamanya. Cinta menyucikan dan mengalir selamanya. Jadi orang yang mencinta pasti mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada progres yang baik, melindungi, mengayomi, dan ya itulah hal-hal yang tadi dimaksud agung gitu ya, sakral gitu, bahkan menyucikan kata Rumi di sini. Lalu api yang menyala tak pernah padam. Rumi di sini memberikan gambaran bahwa cinta tuh nggak bisa mudah diredupkan gitu maksudnya. Jadi orang yang punya rasa cinta itu dia akan terus semangat dan dia nggak mudah berhenti ketika dia sudah jalan dengan cinta. Dia nggak melihat hambatan, yang dia lihat tuh apa yang bisa diberikan kepada apa yang dia cinta. Jadi dia terus berjalan maju, dia nggak peduli halangan apa, hambatannya apa, karena semangatnya tak pernah padam. Dia nggak pernah ngerasa di bawah, dia tidak pernah rasa lemah gitu ya. Pokoknya apapun yang bikin orang yang dia cintai bahagia, ya dia akan lakukan itu selama itu baik tentunya ya, bukan yang destruktif gitu. Cinta pergi bersama dengan penderitaan. Nah, ini yang kadang orang nih nggak terima nih tentang cinta nih. Jadi cinta itu sebenarnya sepaket dengan penderitaan gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sudah mengaku mencinta gitu ya, apapun itu halnya ya, entah dengan teman, dengan pasangan, ya dengan orang tua, itu pasti sepaket dengan penderitaan. Kita nggak bisa kabur dari penderitaan itu, dari kekecewaan ya, simpelnya. Yang dimana ya udah sepaket. Jadi orang yang mencinta itu nggak masalah kalau dia sakit, nggak masalah kalau dia terluka. Yang penting yang dicintai itu nggak terluka, jadi hilang tentang dirinya,
Jadi kalau orang yang mencinta tuh nggak ada soal aku, itu udah nggak ada. Jadi tentangnya kalau orang yang mencinta ya, dia tuh membahas orang yang dia cintai. Jadi semua yang dia lakukan itu demi yang dia cinta, bukan buat dirinya sendiri. Jadi ini pelajaran buat saya, buat teman-teman semua gitu. Kalau mengaku cinta, itu fokusnya tuh bukan apa yang kita dapatkan. Kita nggak mencari keuntungan buat diri kita sendiri, tapi apa yang sekiranya bisa bikin orang yang kita cinta tuh bahagia, aman, dan ya dia lebih baik gitu. Nah di situ kan pasti ada penderitaannya gitu. Nggak mungkin kan kita berkorban sesuatu kita nggak merasa sakit, pasti sakit gitu. Nah tapi sakitnya orang yang mencinta sama yang tidak cinta itu berbeda outputnya. Orang yang mencinta itu dia baik-baik aja meskipun dia menderita gitu. Dia nggak ada tuntutan seperti harus dibalas pemberiannya, harus dimiliki sama dia. Itu menurut Rumi ya, yang saya pahami itu nggak ada seperti itu orang yang mencinta. Pokoknya yang dia fokuskan orang yang dicintai bahagia, hal yang dicintai bahagia, ya udah gitu. Dia nggak lihat gue dapat apa nih, masa gue nggak dapat apa-apa, masa begini doang. Nah itu belum cinta. Kalau di situ itu masih suka atau masih ya biasa lah ya gitu. Kalau orang cinta tuh dia nggak melihat apa yang didapatkan, dia melihat yang penting hal yang dicintai itu terjaga dengan baik. Orang yang mencintai bisa terbang, itu benar, jangan menyangkalnya. Nah ini nih bisa banyak makna ya, tergantung teman-teman gitu ya, memaknainya gimana. Kalau menurut saya di sini Rumi itu menggambarkan bahwa orang yang mencintai itu bebas. Orang yang mencintai itu bebas, dia tidak terbelenggu oleh hal-hal yang harus dapat A, B, C, D. Enggak. Yang penting dia berikan yang terbaik, lalu dia berusaha di situ, dia jaga dengan baik, dan dia nggak ada batasan untuk terbelenggu dengan hal itu. Jadi bebas terbang gitu maksudnya ya. Dan itu benar kata Rumi, jangan menyangkal ya, orang yang mencinta itu emang sebenarnya tidak terbelenggu oleh beberapa hal gitu ya, atau dengan tuntutan gitu. Benar-benar mereka tuh bertindak karena mereka itu rela melakukan hal tersebut kan. Coba kalau kita lagi bucin sama pacar deh, atau sama pasangan gitu ya, pasti kita ngelakuin hal apapun demi dia kan, dan kita kadang nggak mikir tuh efeknya apa buat kita gitu, saking senengnya, saking bahagianya sama dia, meskipun kita tuh waktu itu belum mengerti cinta tuh gimana konsepnya. Tapi bener-bener kan kita tuh kayak bebas gitu, seolah kayak terbang seperti burung yang terbang yang bebas kemanapun gitu. Dan emang tidak bisa disangkal, orang yang mencinta tuh emang geraknya bebas, tidak terbelenggu oleh apapun gitu. Ini yang ingin Rumi sampaikan ya. Ini juga menurut saya yang saya lihat yaitu maknanya gitu ya. Mungkin teman-teman punya pandangan yang lain yang mungkin bisa di-share aja nanti ya di kolom komentar kalau emang nemu ya gitu. Oke, next. Cinta yang menyakiti tak akan pernah bebas. Ini adalah kasus yang sangat spesial. Cinta yang transenden memiliki kelasnya sendiri. Hati yang sakit itu dibungkus oleh rendah. Ini juga terjadi nih dalam kehidupan kita semua gitu ya. Cinta yang menyakiti tak akan pernah bebas. Pasti pernah lihat kan orang yang tadinya cinta, tiba-tiba terjadi masalah, punya problem, akhirnya galaunya tuh benar-benar susah gitu, nggak bisa move on. Susah banget, pokoknya dia aja yang dipikirin, dia aja yang dipuja-puja, dia aja yang harus bersamanya gitu ya. Kita pasti pernah lihat satu atau dua orang yang bucinnya tuh benar-benar keterlaluan gitu. Udah selesai kisahnya tapi masih tetap di situ ruangnya. Nah ini kata Rumi di sini tuh cinta yang menyakiti tak akan pernah bebas. Inilah kasus yang sangat spesial, tapi nggak semuanya begitu. Beberapa ada orang yang mencinta, yang tersakiti, lalu mereka nggak bisa bebas karena terlalu cintanya sama sesuatu itu. Cinta yang transenden memiliki kelasnya sendiri, dan mereka punya ruangnya sendiri gitu, punya tempat yang kita juga nggak akan bisa mengerti kenapa mereka tuh nggak bisa bebas dari kisah cinta mereka yang terlalu sakit tersebut gitu. Hati yang sakit itu dibungkus oleh rendah. Ini metafora ya, ini kiasan ini. Hati yang sakit itu dibungkus oleh rendah. Hati itu ya bisa pulih tergantung kitanya, gimana kita
merespon keadaannya. Apalagi keadaan yang cinta itu terlalu sakit, tapi kita tetap gak bisa lepas di situ. Seperti kultusan ya jatuhnya, tapi ini bukan yang negatif ya. Ini lebih punya tempat sendiri, yang dimana memang mereka yang mencintai ini nggak tahu kenapa nggak bisa lepas di situ. Ya mungkin alasan yang masuk akal karena memang mereka udah terlalu cinta dan udah nggak bisa nemu cinta yang lain gitu. Jadi ya di situ aja stucknya. Lalu next, si pecinta yang menyerahkan hatinya tidaklah sepertimu, yang pergi kemana saja, kemudian jatuh pada satu pojokan. Pecinta yang sejati memiliki kesabaran dan ketekunan. Nah ini Rumi menyindir kita semua nih di sini. Terutama yang saya pahami dari kata-kata ini, cinta itu nggak sembarang bisa diberikan ke banyak orang, ya. Karena yang tadi di awal yang saya singgung, cinta itu agung gitu ya, yang di sebelumnya. Lalu di sini Rumi mengatakan si pecinta yang menyerahkan hatinya tidaklah sepertimu, yang pergi kemana saja. Maksudnya cinta tuh kalau udah datang ke seseorang, dia tuh nggak akan pergi, stay-nya di situ aja, udah stuck. Dan pecinta sejati itu nggak pindah-pindah gitu, nggak kayak segampang mengumbar I love you gitu, pindah ke sana kemari atau kayak ya seenaknya aja gitu. Pecinta sejati di sini memiliki kesabaran dan ketekunan. Di sini Rumi menekankan bahwa ya bagi kita yang ngakunya cinta gitu kan tiap hari, entah ke pacar, entah ke istri ya atau yang sebagainya gitu. Cinta itu harus sabar dan punya ketekunan. Masalahnya adalah kita kan susah sabar gitu. Jangan sabar, tekun pun susah gitu. Masih lirik kanan kiri, mana yang cakep, mana yang oke, mana yang lebih perfect gitu kan. Mana yang lebih daripada yang kita punya gitu. Di sini Rumi menyindir. Kalau emang kita bercinta sejati, kita harusnya nggak kesana kemari gitu, nggak gampang jatuh cinta gitu, dan ya sabar dan tekun di situ. Jadi ibaratnya kalau udah ngaku cinta sama satu orang ya di situ aja gitu. Dan gimana cara mengelolanya? Ya dengan kesabaran, ketekunan gitu. Itu yang ingin digambarkan oleh Rumi gitu, yang saya tangkap gitu. Jadi Rumi itu menyindir di sini ya, menyindir orang-orang yang ngaku cinta tapi itu bukan cinta sebetulnya, tapi lebih ke nafsu ya. Karena orang kalau udah cinta, dia itu stuck sama yang dia cinta itu aja. Dia lihat yang lain tuh udah nggak punya hasrat gitu, udah nggak bisa jatuh di tempat yang lain. Pokoknya ya dia stuck sama yang dia cinta aja. Dia suka sama ceritanya dia suka sama hobinya yang dia cinta, dia suka sama ya apapun hal yang disukai oleh orang yang dia cinta, dia juga ikut-ikutan cinta gitu. Ya itu yang asli sebetulnya, rasa yang sebenarnya gitu ya, yang Rumi sampaikan gitu tentang cinta. Oke, next. Aku bergabung dengan cinta penuh seluruh, demikian menyatu. Sampai-sampai aku menjelma cinta dan cinta menjadi aku. Cara itulah aku diselamatkan dari dorongan, godaan, dan kesengsaraan. Jadi orang yang cinta itu kalau udah merasakan cinta, ini kita nggak bahas soal definisi ya, kita bahas soal rasa di sini. Soal rasa lalu yang menjadi sebuah tindakan. Orang kalau udah cinta itu dia menyeluruh. Jadi kita kalau cinta sama seseorang, kita pasti mau nggak mau kehilangan diri kita. Suka nggak suka, itu pasti terjadi seperti itu. Makanya kalau kita putus misalkan ya sama orang yang kita sayang, itu kita pasti kehilangan arah gitu kan, bingung, sedih, ya nggak tahu mau ngapain, nggak mood, makan nggak enak. Karena emang ya cinta tuh sebagai dari diri kita tuh ada yang hilang gitu. Nah, kalau kelasnya yang Rumi sampaikan, cinta tuh udah menyeluruh. Jadi dia bener-bener nggak ada sisa lagi. Tentang cinta yang dia punya itu udah tentang orang yang dia cinta aja semuanya. Bener-bener udah lost. Ya udah nggak ada tentang aku lagi di situ, tapi tentang
kamu harus bahagia, kamu harus aman, kamu harus baik-baik aja, nggak boleh tersakiti, dan hal yang sebagainya lah. Seperti itu. Menjelma cinta dan cinta menjadi aku. Jadi setiap yang diberikan, tindakannya itu udah bentuk cinta, tanpa perlu drama-drama ya. Beda kan sama kita kan kalau cinta kan pakai drama dulu tuh, dites, ditanya lah masa lalunya, lalu dipancing lah pakai soal mantan ya, apalagi ya macam-macam lah kalau kita caranya gitu ya. Sedangkan Rumi itu nggak begitu, dia menggambarkan cinta ya. Kalau udah cinta ya udah, nggak dikorek-korek masa lalunya, nggak pakai drama pertanyaan ABCD gitu kan. Setiap yang dirasakan lalu jadi tindakan, itu semua tindakannya itu cinta bentuknya udah, karena udah nggak mikirin dirinya sendiri lagi, keuntungan apapun yang dia dapat gitu. Maka itulah ketika udah tentang orang yang dicintai, maka diselamatkan dari dorongan. Maksudnya apa? Kalau yang saya pahami ya, diselamatkan dari hal-hal yang lebih condong ke nafsu, yang kayak merusak, kayak pengennya berduaan lah, lalu kayak ya tau lah ya arahnya pokoknya lebih ke nafsu lah dibanding cinta itu sendiri gitu. Bukannya nggak boleh, boleh, ada waktunya, ada caranya juga gitu. Nah, Rumi itu menyampaikan di sini ketika cinta sudah dirasakan oleh dua orang gitu ya, ya dia diselamatkan dari dorongan. Jadi simpelnya nggak ada energi negatifnya, nggak ada tentang gimana cara memuaskan nafsu di situ, tapi bebas dari godaan dan kesengsaraan. Nah ini unik nih, sengsaraan. Kalau orang cinta tuh pasti menderita kan, tapi cinta yang Rumi gambarkan tuh sengsaranya tuh bukan negatif outputnya, tapi lebih ke positif, dimana mereka tuh jadi menjadi dewasa gitu loh ketika mencinta. Bukannya anak kecil yang kayak jadinya saling menuntut, saling salah menyalahkan gitu. Salah itu pasti setiap dari kita, nggak mungkin kita nggak punya salah gitu. Yang betul adalah tentang gimana kita tuh grow up gitu, growing together gitu ya. Ya benar-benar kita dewasa karena cinta itu sendiri, bukan karena kita pengen banyak sensasi atau drama lalu jadinya galau beneran gitu ya. Itu yang Rumi sampaikan di kata-kata ini. Oke, next. Aku tak tahu seberapa banyak aku akan menjerit dan merintih untuk membuat sang kekasih meminta maaf padaku. Seberapa banyak darah yang harus dititikan mata ini supaya aku bisa melihat taman mawar itu. Nah, di situ masih terkaitan sama bait yang sebelumnya. Jadi, tapi saya ingin highlight di sini dulu ya. Di sini Rumi itu sebetulnya menggambarkan cinta bukan cinta antar manusia ke manusia, tapi antar manusia ke Tuhan gitu ya, ke Allah gitu. Di sini Rumi itu ingin memberikan pemahaman kita tuh pasti akan terus bersedih gitu ya, setiap kita melalui banyak ujian dan cobaan gitu, apalagi tentang cinta di situ. Jadi Rumi di sini ingin menggambarkan bahwa ya sebanyak apapun kita berduka, kita duka cita, kita menangis, itu harus tetap pasti ada di situ, dan kita nggak bisa menolak itu, karena setiap dibalik duka cita kita, kesedihan kita untuk merespon cinta yang gak sesuai dengan yang kita mau, itu tuh ada taman mawar, ada hadiahnya di situ. Jadi ya jangan, Rumi itu ingin memberikan maksud seperti ini, kayak kamu jangan mencari apa yang kamu mau, tapi teruslah berharap, teruslah mencinta, tidak peduli seberapa banyak duka citanya, karena hasilnya ketika kamu berhasil seperti itu seperti kamu tuh melihat taman mawar. Jadi ujung-ujungnya kita akan bahagia gitu, meskipun awalnya ya pahit, awalnya ya sakit, tapi ujungnya ada hadiahnya, kita melihat kebahagiaan nanti. Itu yang Rumi gambarkan di bait ini menurut saya. Lalu next, kau adalah satu bagian dalam kitab ilahi cermin bagi kekuatan yang menciptakan semesta ini kayaknya typo nih ya, ini maksudnya yang menciptakan semesta ini.
apapun yang kau inginkan, mintalah pada dirimu sendiri. Apapun yang kau cari, hanya di dalammu bisa ditemukan. Ya, ini sebenarnya nggak ada kaitan sama cinta sih, tapi saya pengen kutip aja di sini. Ya, karena ini juga penting ya. Jadi kita tuh sering lupa sebetulnya bahwa diri kita juga penting gitu ya. Diri kita tuh sebenarnya semesta dari alam semesta ini. Cuma kita bagian terkecilnya, mikronya gitu, micro universe kalau saya bilang mah ya. Nah, di sini Rumi ingin menyampaikan bahwa apapun yang kita cari, yang kita mau, itu sebetulnya ada dalam diri kita sendiri. Maksudnya begini, kita itu harus berlaku baik, ya, terus introspeksi diri, kurangnya apa, jeleknya apa, lalu kita ubah itu dengan kebaikan. Kita ubah diri kita untuk benar-benar meminimalisir tidak banyak aib, tidak banyak kesalahan. Dan ketika kita seperti itu, kita bisa menemukan semesta yang kita cari gitu. Jadi semua hal yang kita galauin di dunia ini, itu jawabannya ada dalam diri kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu repot-repot datang ke orang pinter atau ke teman ya. Teman boleh ya, nggak salah. Tapi maksudnya kalau misalnya ingin mencari makna yang lebih dalam, itu cuma dalam diri kita sendiri bisa ditemukan. Jadi kita harus perlu menyepi, menyendiri ya. Dan kalau bahasa sekarang itu apa ya biasanya? Monolog. Ya, kita perlu menolok dengan diri kita gitu, saling tanya, saling ngobrol sama diri kita sendiri. Nah, apapun yang kau cari hanya di dalammu bisa ditemukan. Kata Rumi, yang kau cari di dalammu bisa ditemukan. Jadi semua jawaban yang dicari-cari itu ya cuma ada dalam diri kita sendiri. Kita tuh udah tahu jawabannya sebetulnya. Setiap pertanyaan tuh kita cuma ragu sama jawaban yang udah kita punya. Kita sebenarnya udah tahu jawabannya nih, tapi kita ragu. Akhirnya kita nanya ke banyak orang gitu, gimana nih soal ini gitu. Nah, karena semesta itu ada dalam diri kita, maka kita punya kewajiban untuk bebenah diri, ya, untuk kita merawat diri juga gitu ya. Kita tentu baik sama orang itu bagus ya, memberikan kebaikan, berikan cinta terutama ya. Tapi jangan lupakan diri kita sendiri juga. Kita juga punya ruang yang harus kita jaga. Kita juga punya cinta yang harus kita beri kepada diri kita sendiri gitu. Salah satunya adalah jaga kesehatan, misalkan ya, berpikir positif, lalu percaya bahwa semua hal itu berjalan dengan baik. Ya, seperti itu cara kita menemukan jawaban dalam diri kita gitu. Karena kita selalu lupa, kita selalu mengkhawatirkan diri kita sendiri. Kita selalu mengkhawatirkan banyak hal yang itu bukan kuasa kita gitu. Ya lepaskanlah gitu. Jawabannya udah ada dalam diri kita sendiri. Jadi ngapain jauh-jauh keluar gitu ya. Atau pakai hal-hal yang destruktif lainnya gitu. Lupa waktu lah, main sama temen atau segala macem. Nggak perlu. Kita hanya perlu penyendiri kok. Ngobrol sama diri sendiri. Ntar ketemu jawabannya. Ketemu semua resahnya gitu. Jadi ya itu yang kadang kita meleset, lupa gitu ya. Bahwa memang beberapa hal, beberapa waktu kita harus stay sama diri sendiri gitu. Karena jawabannya itu semua ada dalam diri kita sendiri. Maka jangan pernah remehin diri kita. Maksudnya gimana ya? Apapun kebaikan yang kita lakukan, mau itu besar ataupun kecil, itu harus kita hargai, kita appreciate. Kita harus memberikan reward pada diri kita juga gitu. Kita tuh lupa ya. Kadang terlalu baik sampai kita biarin diri kita sakit gitu ya. Kita biarin kita nggak monolog sama diri kita, nggak ngobrol sama diri kita. Jadi kita ya nggak kenal diri kita sendiri. Kita bisa kenal banyak orang nih, tapi nggak semua orang bisa kenal dirinya sendiri. Percaya nggak? Banyak kan orang yang bisa hafal nama temennya, hafal kelakuan temennya, tapi ketika ditanya tentang dia sendiri bingung gitu. Gimana ya gue orangnya ya? Itu sering terjadi tuh. Ya karena itu kita lupa gitu monolog sama diri sendiri. Kita lupa lihat diri kita sendiri, bahwa semua hal itu ada dalam diri kita gitu. Makanya inilah kata Rumi, mintalah pada dirimu sendiri. Ya karena emang yang ngerti kita tuh kita sebetulnya, bukan orang lain gitu.
orang lain bisa memberikan nilai, memberikan kritik sama kita untuk membenahi salah kita gitu. Tapi yang paling ngerti kita di dalam kesendirian itu kita. Nah, kita harus bisa menangkap makna itu dalam diri kita. Jadi nggak ada salahnya kok menyendiri, monolog, ya, take a deep breath gitu, cari ya jawabannya gitu. Itu nggak salah. Zaman sekarang tuh orang menyendiri dibilang introvert, aneh gitu kan, apalagi. Jangan jadi dengar omongan seperti itu gitu ya. Dengarlah omongan yang ada dalam hati kalian semua ya, teman-teman gitu. Saya pun juga sering monolog sebetulnya karena ini saya tahu jadinya gitu gimana healing dengan diri sendiri. Oke, next ya. Jika kau biarkan Tuhan memburumu, kau akan bebas dari segala dukamu. Tetapi jika kau sibuk memburu hasratmu, kau akan tetap menjadi budak bagi dirimu. Ketahuilah, ini sebaik-baiknya. Sadar dirimu adalah rintangan pada jalan yang kau lalui. Kau akan tetap dipukuli tanpa jeda jika kau hanya berkeliaran dengan dirimu sendiri. Ini rada bahaya nih kalau salah menafsirkan nih. Jika kau biarkan Tuhan memburumu, kau akan bebas dari segala dukamu. Jadi di sini kalau simple ya, kalau yang bisa saya tangkap, jadi kita tuh nggak perlu khawatirin takdir atau hari esok, ya, apalagi yang jauh ke depan tuh, yang 10 tahun ke depan. Boleh planning, berencana boleh, tapi jangan dipatokin gitu, kayak harus berhasil, harus dapat ya, harus pokoknya ambisius banget lah. Enggak. Jadi tetap balance, tetap seimbang, tetap berusaha sekeras mungkin. Nanti kalau hasilnya nggak sesuai ya udah serahkannya kepada Allah gitu, kepada Tuhan. Karena kalau nggak begitu, ya kita jadinya sombong sama diri kita. Kita ngerasa kita yang bisa ngatur dunia gitu. Sedangkan kita tuh makhluk yang lemah. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Coba saya tanya deh. Ini fakta ya, contoh kecil aja. Tahu nggak besok bakal apa aja nggak kejadian? Nggak tahu kan? Nah itulah contoh kecilnya gitu. Jadi biarkanlah Allah yang ngatur kita gitu, yang mengendalikan kita. Jangan kita yang mengendalikan kehidupan kita sendiri. Susah. Kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak tahu apa yang kita dapat besoknya atau 10 tahun ke depan gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Makanya itulah, berhentilah kita tuh seolah kayak orang yang mengendalikan hidup kita sendiri gitu. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi biarkanlah Allah yang mengatur itu. Itu bukan ranah kita ya, sebagai manusia gitu. Nah, ketika kita berhasil seperti itu, maka kata Rumi di sini, kau akan bebas dari segala dukamu. Ya benar kan, ketika kita udah pasrah, kita udah berusaha sekeras mungkin, kita nggak ambisius, kita serahkan kepada Tuhan. Ketika nggak sesuai, kita tetap sedih pasti. Cuma outputnya tuh beda gitu. Bukan kayak, wah dunia ini brengsek, dunia ini kejam. Nggak akan gitu outputnya. Outputnya akan kayak, oh ya udah, masih ada kesempatan, masih bisa diusahakan. Mungkin hasilnya berbeda, tapi pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Nah itu outputnya bakal begitu tuh. Kalau orang yang membiarkan Tuhan mengatur dia gitu. Jadi tetap ada duka, tapi outputnya bukan bikin dia lemah, tapi bikin dia semakin semangat, semakin kuat gitu. Ini yang sering kita salah paham gitu. Percaya diri itu bukan seolah kita aktor dalam kehidupan gitu. Kayak kita aktor mungkin ya, pasti kita yang menggerakkan, tapi ada yang lebih menguasai, yaitu Tuhan. Jadi ya gak usah ruwet dengan urusan yang bukan urusan kita gitu. Ya kan, urusan punya harta banyak, pasangan yang kayak gimana, teman yang kayak gimana, serahkan aja kepada Tuhan gitu. Kita cuma perlu berusaha gimana dapat yang baik gitu. Hasilnya ABCD itu bukan urusan kita, hasilnya mah biarkan aja Tuhan yang ngatur. Kita cuma berusaha kok tugasnya. Jadi ngapain kayak maksa harus dapat yang kita mau gitu. Itu yang bikin stres sebetulnya, yang bikin duka cita tuh itu. Kita tuh maksa dapat apa yang kita mau gitu. Dan orang dewasa itu adalah orang yang melampaui ketidakpastian. Ya, kalau kita masih maksa dapat apa yang kita mau, itu kayak anak kecil.
anak kecil tuh kalau beli kalau pengen mainan nggak dapat, dia pasti tantrum tuh, nangis gitu kan, nggak terima gitu. Harus dapat itu mobil tuh ini. Kita udah dewasa di sini ya teman-teman, kita saya gitu ya udah dewasa. Jadi kalau nggak dapat ya udah gitu, biarkan Tuhan yang ngatur gitu, bukan jadi kayak anak kecil yang harus merengek-rengek untuk mendapatkan hal itu. Itu yang Rumi maksud di sini. Lalu ketahuilah sebaik-baiknya, sadar dirimu adalah rintangan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, yang kita hadapi itu semua rintangan, hari ini, besok, ya lusa, tahun depan, ya kalaupun itulah pokoknya itu rintangan semua. Gitu. Nah, kau akan tetap dipukuli tanpa jeda jika kau hanya berkeliaran dengan dirimu sendiri. Ini dalam nih maknanya nih, nggak bisa sembarangan. Jadi kita itu harus sadar, hidup itu tuh bukan tentang kita sendiri, tapi ada Tuhan di situ. Sejelek-jeleknya kita, meskipun ibadah masih jelek, ngomong masih kotor, sikap masih suka nggak bener, tapi jangan pernah ngerasa sendirian gitu loh. Tetap harus ngerasa kita tuh sama Tuhan dimanapun kita berada. Apapun kita melangkah itu sama Tuhan. Itu lebih baik dibanding orang yang ngerasa tuh semuanya serba sendiri gitu. Seolah dia tuh nggak punya Tuhan gitu. Itu tuh lebih parah, tuh bakal dipukuli tanpa jeda tuh. Sesuai kata Rumi yang di sini. Jadi kalau mau aman, ya pahamin ini kalau mau aman, ini semua tuh rintangan hidup kita gitu, berjalan dengan penuh cobaan. Nah, jangan pernah merasakan menghadapi cobaan itu tuh sendirian gitu. Kita harus paham betul bahwa kita tadi berusaha, karena di situ ada perannya Tuhan, di situ perannya Allah membantu kita. Itu yang harus kita pasang mindset kita di situ. Jadi ketika kita yakin bahwa kita dibantu oleh Tuhan, yakin deh sama omongan saya, kita pasti bakal baik-baik aja. Gitu. Ya, saya juga punya pengalaman hidup yang beberapa ada sih yang bikin saya itu benar-benar takjub gitu. Ya, salah satunya ya ini paman Rumi yang ini nih, bait Rumi yang ini tuh menyadarkan saya gitu. Makanya saya taruh di sini lah, biar teman-teman semua tuh biar makin mantep gitu keyakinannya, mindsetnya juga makin bagus gitu. Jadi itu, jadi jangan pernah ngerasa kita tuh ngatur hidup sendirian. Rintangan yang kita hadapi itu ya kita harus punya pasang mindset bahwa kita tuh nggak sendirian gitu. Apapun masalahnya, ujiannya, sakit hatinya, ya kita sama Tuhan. Yang nggak peduli sebusuk apapun kita, serusak apapun diri kita, harus tetap kita jangan merasa sendirian. Karena bahaya kalau kita ngerasa kita bisa kuat sendirian. Yang ada malah hancur, ya kita tuh lemah gitu ya, seperti yang saya singgung di belakang tadi sebelumnya gitu. Lemah, jadi jangan pernah ngerasa kita tuh kuat sendiri, nggak akan bisa. Gitu. Kita butuh orang lain, butuh orang kita cinta, dan terutama yang paling penting ya butuh Tuhan, ya siapa lagi. Karena itulah salah satunya power kita bisa bertahan gitu. Ya penting ya, jadi ya diingat nih ya bagi teman-teman, jangan pernah merasa sombong gitu ya, hidup tuh sendirian gitu, kayak nggak butuh Tuhan, bahaya ya. Jadi yakinlah semua yang kita lalui itu kita nggak pernah sendiri, kita punya Tuhan gitu. Ya rasakan sendiri aja, dipraktekin dulu ya, dirasakan. Ini kan tentang rasa, dari awal saya udah bilang ini soal rasa, jadi rasakanlah, dipraktekin, tahu deh hasilnya apa. Kan kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah coba gitu kan. Sering tuh quotes barat lewat, we never know if we never try gitu kan. Ya udah dicoba aja biar tahu gitu. Harus gitu kan. Ya emang seperti itu kehidupan cara kerjanya. Next quotes yang terakhir ya, bait yang terakhir. Cinta adalah kapal bagi si terpilih. Jarang terjadi bencana menimpa, karena sebagian besar itu adalah pembebasan. Jualah kecerdasan dan belilah kebingungan. Kecerdasan adalah pendapat, sedangkan kebingungan adalah penglihatan. Korbankanlah pemahamanmu dalam kehadiran Muhammad yang bersabda, Hasbi Allah, Tuhan sudah cukup bagiku. Nah, ini tuh konklusi dari cinta ya, lalu yang dipraktekkan ke dalam kehidupan. Jadi kalau saya tarik ke pembahasan awal hingga akhir, cinta itu kan tidak ngebahas aku kan, dia ngebahas tentang kamu, tentang sesuatu yang dia cinta gitu. Nah, kalau
kita cinta sama Tuhan levelnya, maka yang terjadi adalah ya kita benar-benar nggak merasa bingung, nggak merasa galau, nggak merasa takut terutama. Karena ya bersama-sama orang yang dicinta terus. Nah kalau dicinta Tuhan berarti ya Tuhan selalu sama dia. Dan apapun yang terjadi ya dia nggak akan merasa takut. Jangan baik-baik aja gitu. Nah Rumi di sini ingin mempertegas gitu ya. Jadi cinta itu nggak bisa akal kita itu bisa mengerti ya mana sikap yang cinta, mana rasa cinta gitu ya. Tapi nggak bisa nangkep semua hal tentang cinta gitu. Jadi lepaskanlah pemikiran kita soal definisi cinta. Cinta itu nggak punya definisi, kan udah saya sebut tadi itu di segmen sebelumnya. Dan kita tetap stay pada ranah yang kita itu bergantung pada Tuhan. Jangan merasa kita bisa sendirian gitu ya. Ini masih nyambung dengan yang tadi, poin yang ini. Lalu di sini disebutkan korbankanlah pemahamanmu dalam kehadiran Muhammad yang bersabda hasbi Allah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita berkorbanlah, memberikan cinta yang banyak, ya berkorban dengan baik, dengan tujuan yang baik, niat yang baik, tanpa perlu embel-embel. Kayak gue kalau begini dapat ini nih, gitu. Misalnya contoh, gue kalau ngasih gift ke pacar gue pengen dia balas juga nih, gitu. Nah itu salah, kayak gitu salah. Jadi ya udah berikan aja. Ya mau dia balas atau enggak gitu itu urusan dia gitu. Yang penting kita udah menerapkan Tuhan cukup bagiku. Jadi apapun yang kita berikan, yang kita kasih, yang kita usahakan, mindsetnya adalah Tuhan cukup bagiku. Nah kalau udah kayak gitu, kalau kita praktekkan ya buat saya, buat teman-teman semua, hasilnya pasti bagus gitu. Karena saya juga ya masih sedikit-sedikit lah gitu praktekin bagian ini gitu, dan emang buat mindset saya itu bagus loh. Jadi saya nggak merasa harus dapat yang saya mau gitu. Jadi ya nggak dapat pun ya fine gitu, tetap happy, tetap oke gitu, tetap senang ya, nggak ada perasaan yang kayak sedih, marah, kecewa, apalagi sumpah serapah gitu ya. Aduh jangan sampai lah gitu ya. Jadi gitu. Jadi di sini yang makna dalamnya adalah ketika kita mengaku cinta, ya intinya jangan melihat akunya, jangan melihat diri kitanya. Lihatlah hal yang kita cintai itu. Dia bahagia kah? Dia terjaga? Atau dia senang? Atau dia ridho? Dan segala macamnya. Nah itu kan kalau ke manusia. Nah kalau ke Tuhan apalagi yang udah kelasnya tuh naik lagi gitu, kelas atas. Kalau cinta manusia jadi seindah itu, apalagi cinta ke Tuhan gitu. Tuhan kan maha pemberi, maha pengasih, ya. Dan pasti nggak mungkin ngebiarin kita tuh tersesat gitu ya, bagi terjatuh gitu. Yuk jadi bareng-bareng sama saya gitu ya. Kita belajar dari Rumi tentang cinta, yang dimana cinta itu harus diberikan tanpa pamrih, ikhlas ya kalau dalam Islam gitu, babnya gitu pembahasannya ya. Dan ini tuh bisa bikin pola pikir kita, mindset dalam mencinta tuh jadi bersih, jadi jernih. Jadi nggak kayak yang kita lihat di TikTok ya, kayak di platform lain lah, cinta tuh harus ini. Ya saya bukannya nggak suka, cuma itu kurang tepat menurut saya gitu. Itu bikin kita jadi terkontaminasi untuk pamrih gitu, untuk ya dibalas gitu, dan itu bikin kita stres gitu ya. Karena saya udah pernah ngerasain gitu fase seperti itu. Nah di sini saya ingin ngajak teman-teman semua, yuk kita bareng-bareng pahami cinta dengan baik, karena cinta itu rasa bukan definisi. Cinta itu rasa, pemberian gitu ya, pembuktian, bukan soal dapat apa yang bakal bisa dimanfaatkan gitu ya, enggak. Jadi kita mencintai ya untuk menjadikan semua hal itu baik gitu, bukan untuk keuntungan diri sendiri. Nah itu yang penting ya. Itu aja mungkin yang bisa saya share ke teman-teman semua. Ya kalau suka di like videonya, kalau nggak suka di dislike gitu ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan coret-coret di bawah. Kali aja ada yang kepo ya, atau ada yang kurang ngerti atau gimana, ya nggak apa-apa, coret-coret aja di bawah. Ya segitu aja dari saya.
Pamit dulu ya. Saya Syarif Lukman, sampai ketemu di konten rekan Imaji yang lainnya.